Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Pak Saman di proses pendampingan individu yang ke-7 pada bulan ke-8 program pendidikan guru penggerak. Tinggal 1 bulan lagi Pak Saman. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Amin. Bagaimana kabarnya Pak Saman hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ivan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Saman. Mohon izin ya, kita lanjutkan proses pendampingan individu yang ke-7, di mana di proses pendampingan individu yang ke-7 ini kita akan mengingat kembali review ya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Kemudian kita akan berdiskusi terkait modul 3.3, kemudian refleksi perubahan dalam pembelajaran, apa saja yang sudah dirasakan perubahan itu selama 8 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Berikutnya adalah refleksi penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis. Mungkin nanti bisa diceritakan apa kendalanya, apa yang sudah berjalan seperti itu. Dan terakhir adalah kita akan berdiskusi rencana belajar mandiri setelah program pendidikan guru penggerak ini selesai. Nah, itu pasang. Sudah siap nggih? Iya. Baik. Di sesi pertama ini kita akan mereview proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan hal-hal apa yang dianggap menjadi capaiannya. Nah, mungkin Pak Saman bisa menceritakan, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vervan atas kesempatannya dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bersua dalam pendampingan individu ke-7 terkait dengan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir pasca kemarin pada loka ke-6. Betul. Loka ke-6 panen hasil belajar. Itu alhamdulillah saya cukup terinspirasi dengan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran yang ditampilkan oleh rekan-rekan sejawat dari CGP. Kemudian selama proses tersebut banyak hal yang saya coba ingin lakukan kaitan dengan proses-proses model-model pembelajaran atau capaian-capaiannya. Apalagi dalam hal ini mentornya Pak Irfan, ya kami memperdalam lah kaitan dengan bagaimana membuat video-video pembelajaran. Karena apalagi pada saat ini adalah di masa pandemi ya, kita dituntut menjadi guru itu harus terus berinovasi sesuaikan dengan kondisi saat ini. Apalagi pada saat ini levelnya untuk Indonesia itu ditambah lagi level 3. Ini menjadi sebuah tantangan kita tersendiri lah. Artinya seorang guru itu harus terus belajar dan itu semua untuk murid dan murid. Itu Vervan. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi memang pasca Loka Karya ke-7 ya, banyak inspirasi kegiatan-kegiatan dari CGP-CGP lain. Iya, betul. Yang itu nantinya mana dipilah-pilah, mana yang bisa diterapkan di sekolah, mana yang sekiranya cocok, dan juga Pak Saman ingin mengembangkan video pembelajaran. Karena di masa pandemi saat ini salah satu keterampilan guru yang harus bisa, yaitu salah satunya adalah menguasai teknologi digital. Salah satunya adalah membuat video pembelajaran. Baik, luar biasa. Saya doakan semoga cita-citanya bisa harapannya bisa terwujud seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin lanjut ke sesi kedua, yaitu kita akan berdiskusi tugas modul 3.3 tentang proses pembuatan tugas aksi nyata ya. Nah, ini terkait artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, ini Pak Saman mohon diceritakan sedikit apa saja yang sudah dilakukan seperti itu. Silakan. Terima kasih Vervan. Kemarin di modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, judul artikel saya itu adalah mencetak kepemimpinan murid peduli lingkungan. Kebetulan di sekolah itu kemarin ada beberapa areal yang belum digarap 100%, sama sekali belum tergarap, dan itu semak belukarnya kebetulan ada di belakang sekolah dekat musala itu, sama sekali belum digarap. Dan bahkan pada saat itu ada salah satu pengawas pernah berkunjung, kita kena kritik di sana waktu itu beberapa waktu lalu.
Dan memang sejatinya semua kan ada di leader kepemimpinan soal itu. Tapi setelah saya mendapatkan materi di program pendidikan guru penggerak itu, yakni modul 3.3 tentang pengembangan program yang berdampak pada murid, itu yang saya coba mengajukan kepada kepala sekolah untuk membuat apotek hidup, meskipun sampai saat ini masih tertatih-tatih. Kemarin partisipasinya itu partisipasinya sudah mulai, anak-anak sudah membawa kunyit, laos, jahe, ada 3 tumbuhan yang kita minta, dan alhamdulillah itu sudah mulai tergarap, meskipun kondisinya sampai saat ini saya pribadi belum puas lah terhadap kondisi itu, apalagi dalam posisi saat ini kan di akhir anggaran, karena biar bangun pun kita tidak bisa berjalan tanpa anggaran, dan harapan saya pada anggaran berikutnya nanti ini dimasukkanlah supaya apa yang menjadi impian saya, ada apotek hidup itu nanti bisa berkembang lebih lanjut. Kondisinya sekarang ini belum memuaskan lah. Ini kondisi real yang ada di sekolah kami, meskipun sudah ada niat awal lah untuk mengembangkan itu, dan itu alhamdulillah berjalan. Anak-anak sudah mulai membawa apa yang menjadi yang disuruh oleh sekolah gitu. Itu aja perkembangan. Terima kasih. Jadi modul 3.3 Pak Saman membuat artikel ya tentang mencetak murid peduli lingkungan. Di sini Pak Saman memanfaatkan lahan kosong yang masih ada di belakang musola di belakang musola untuk dijadikan apotek hidup. Programnya sudah mulai berjalan, anak-anak berpartisipasi membawa bibit kunyit, bibit laos, jahe ya. Nah, di sini. Namun, di salah satu sisi programnya juga masih banyak kekurangan, di mana Pak Saman di sini menyampaikan belum puas karena masih tertatih-tatih ya katanya. Karena anggaran pelaksanaannya di akhir tahun, jadi belum teranggarkan, dan semoga ke depan di tahun depan sudah masuk anggaran dan program tersebut bisa berjalan lebih baik lagi. Luar biasa. Oke. Sekaligus tadi menjawab pertanyaan nomor 2, sekarang yang ketiga, yaitu apa pembelajaran ya yang dapat Pak Sahman dapatkan selama pembuatan tugas itu? Pembelajaran yang saya dapatkan dalam pembuatan tugas itu adalah bagaimana kita membangkitkan partisipasi murid peduli lingkungan. Begitu pula dengan warga sekolah. Betul. Ini pembelajaran yang saya dapatkan. Intinya di sana perlu kita kolaborasi lah, Pak Irfan. Itu hal yang saya perlu dapatkan. Kemudian bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi-potensi modal-modal lingkungan yang ada di sekolah untuk terus kita kembangkan. Hal demikian juga itu kan berkaitan dengan kemarin kita dapat sekolah adiwiyata ini, meskipun hanya juara 3 perak, tapi kita bismillah lah, kita pelan-pelan lah. Akhirnya di sana itu adalah bagaimana di mapel pelajaran itu diintegrasikan dengan lingkungan. Misalkan kalau di mapel IPA itu berkaitan dengan lingkungan kan, bisa dimasukkan itu. Bahkan di RPP pun berkaitan dengan hal itu kan. Pembelajaran itu bukan hanya di ruang kelas saja, bisa saja anak-anak itu nanti diajak kan. Berkaitan dengan bagaimana peduli lingkungan kan begitu, mengelola lingkungan dengan baik kan, memanfaatkan lingkungan kan begitu. Itu Pak Irfan pembelajaran yang saya dapatkan pada proses tugas modul 3.3. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang pembelajaran yang Pak Saman dapatkan yaitu adalah bagaimana untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara siswa dan guru untuk memanfaatkan lahan yang masih tersedia dengan membuat atau mengintegrasikan. Nah ini mengintegrasikan pembelajaran apapun dengan lingkungan yang tersedia di sekolah. Contohnya tadi pembelajaran IPA sehingga jadi siswa itu tidak hanya tahu teori dan prakteknya di laboratorium, tapi juga di kondisi nyata. Ini yang pengalaman mahal yang akan siswa dapatkan, karena kondisi real di lapangan itulah yang diharapkan selama pembelajaran itu. Seperti itu. Alhamdulillah, sekaligus menjawab pertanyaan nomor 4.
Baik, kita masuk ke sesi yang ketiga, ya, di mana kita akan refleksi perubahan dalam proses pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan ini, Pak Sahman. Nah, ini luar biasa. 8 bulan bukan waktu yang sebentar. Betul. Nah, ini setelah Pak Sahman menjalani program pendidikan guru penggerak selama 8 bulannya, perubahan apa yang Pak Sahman rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru, terutama nih, nah, silahkan. Kembali lagi kan kompetensi terutama guru penggerak itu kan ada 3 itu. Pertama mengembangkan diri dan orang lain. Betul. Kemudian yang kedua itu adalah memimpin pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah memimpin manajemen sekolah. Saya mulai dari mengembangkan diri dan orang lain. Nah, tadi sejak awal saya sudah sampaikan bahwa untuk saya mengembangkan diri dan orang lain, terutama mengembangkan diri lah. Pertama Pak Irfan selama ini beberapa hari terakhir ini kan membimbing kami nih. Alhamdulillah. Ya, itu bagian dari pengembang diri. Betul, kami untuk membuat pengembangan video pembelajaran. Itu kan bagaimana mengembangkan diri. Nah, bagaimana dengan orang lain? Nah, sejak awal saya sudah sampaikan. Sebelum jauh-jauh pandemi kan saya dengan Bu Rahmat sudah mengusulkan kepada kepala sekolah dulu kan, pernah saya ceritakan ke Pak Irfan untuk membuat rencana pelatihan. Betul. Google Form dan Google Classroom pada saat itu jauh sebelum pandemi ya. Dan sekarang pun terus berjalan. Apa-apa yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini, saya terus berikhtiar untuk bagaimana men-share apa yang saya dapatkan ke teman-teman. Apapun nanti kan yang penting merintis, merawat dan seterusnya itu sudah lewati. Dan memang merawatnya yang cukup berat. Merintis kita sudah mulai bismillah lah. Sama komunitas yang ada di lingkungan sekolah, meskipun masih tertatih-tatih pada depan kita akui. Tapi ikhtiar untuk menuju itu alhamdulillah sudah kami laksanakan kaitan dengan mengembangkan orang lain. Kemudian sebagai pembimbing pelajaran demikian juga Pak Irfan. Apa yang menjadi kebutuhan murid selama ini kan semuanya kan harus berdampak pada murid. Betul. Mungkin Bu Rahmawati sebagai CGP di sini sudah menceritakan banyak lah apa yang program-program yang kami sudah lakukan kaitan kreasi seni budaya. Betul. Kan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa termasuk di proses pembelajaran. Saya sejak awal begitu selesai pembelajaran itu selesai maupun sebelumnya itu ada refleksi kan, refleksi pembelajaran, dan hal itu juga saya sampaikan ke teman-teman baik melalui diskusi WhatsApp kan gitu, baik secara langsung. Itu ikhtiar kami untuk itu kaitan dengan memimpin pembelajaran. Kemudian kaitan dengan memimpin manajemen sekolah, saya juga ya terlibat langsung lah dalam program tersebut. Kebetulan saya selaku humas di sini, ya urusan humas juga berikhtiar untuk itu. Bagaimana saya mensosialisasikan lah visi pendidikan yang ada di sekolah yang berdampak kepada murid. Bahkan kalau Pak Irfan melihat percakapan di WhatsApp itu, saya paling ngotot lah. Paling tidak harus disesuaikan dengan apa yang menjadi visi dan misi di sekolah ini. Jangan sampai berpikiran untuk visi saja. Sesungguhnya itu kan program itu harus berdampak. Banyak hal yang saya coba ikhtiarkan lah itu. Namun demikian kan apa yang kami ikhtiarkan sebagai CGP ini kalau tidak diaminkan oleh leader, pimpinan kan tidak bisa berjalan juga. Betul. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi memang kompetensi tiga kompetensi utama guru penggerak, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, dan memimpin manajemen sekolah. Untuk pengembangan diri dan orang lain, Pak Sahman secara pribadi terus meningkatkan kompetensinya. Yang baru-baru ini adalah untuk menguasai pembuatan video pembelajaran. Kemudian yang untuk mengembangkan diri dan orang lain dari awal sudah. Pandemi, bahkan sebelum mengikuti guru penggerak pun Pak Sahman sudah mendorong ya untuk belajar teknologi seperti Google Meet, Google Classroom dan lain sebagainya. Dan itu juga terus diasah selama pandemi saat ini. Kemudian untuk memimpin pembelajaran, Pak Sahman terus untuk memetakan kebutuhan murid, apa yang menjadi kebutuhannya.
lewat kreasi seni budaya, dan tentunya hasil akhirnya adalah untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Betul, seperti itu. Sehingga pembelajaran yang dilakukan itu terus dilakukan pembenahan, refleksi, sehingga menjadi lebih baik lagi seperti itu. Dan terakhir adalah yang sisi manajemen sekolah. Kebetulan Pak Saman juga selaku humas, jadi terus mensosialisasikan apa yang menjadi visi misi sekolah, apa yang menjadi program yang berdampak pada murid. Nah, ini Pak Saman terus mensosialisasikan, terus mendorong rekan-rekan. Nah, ini baik melalui grup WhatsApp maupun dalam pertemuan-pertemuan secara langsung seperti itu. Luar biasa Pak Saman. Berdasarkan apa yang Pak Sahman alami, perubahan apa yang terjadi pada diri murid? Nah, yang mungkin Pak Sahman bisa amati, seperti itu, terutama pada murid. Silahkan Pak Sahman. Baik, terima kasih. Selama 8 bulan berjalan ini, terutama kemarin kan karena PPKM kan, PPKM. Tapi begitu saya coba memberikan inisiasi ide kaitan dengan program yang tadi itu, kreasi seni dan budaya itu sudah terlihat mulai anak-anak sudah mulai berani tampil, sudah kelihatan siapa yang bakat di menari, siapa yang bakat pidato, bahkan berselawat, itu sudah kelihatan lah seperti itu kaitan dengan kreasi seni dan budaya. Begitu pula dengan proses yang saya lakukan. Kebetulan saya bahasa Indonesia, kebetulan di sana ada teks berita, anak-anak kan sudah mulai berani lah mewawancari rekan sejawat kan gitu, berani untuk mewawancarai kepala sekolah, bahkan berani untuk mewawancarai ketua DPRD, termasuk Pak Kasih Intel Kejari Mataram. Begitu pula dengan kabit-kabit yang ada di Dinas Pendidikan. Itu saya lihat nilai bahwa selama 8 bulan berjalan ini apa yang saya lakukan itu menurut saya saya tidak tahu lah orang lain seperti apa, itu yang ada peningkatan keberanian siswa. Karena prinsipnya kalau saya prinsip yang siswa itu berani dulu lah. Betul. Mengekspresikan apa yang mereka lakukan. Toh pada akhirnya apa yang mereka lakukan di selama menimba ilmu di SMP ini, nanti mereka akan mengaplikasikan di universitas kehidupan itu sejatinya. Karena proses pendidikan itu bukan hari ini didapatkan nih Pak Irfan, tapi berkelanjutan, berkelanjutan dalam artian apa yang didapatkan hari ini mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya pernah diajarkan oleh siswa saya, apa yang saya dapatkan ini bisa saya lakukan di universitas kehidupan. Banyak contoh-contoh yang saya dapatkan. Salah satunya ada siswa saya yang sekarang ini Pak Irfan di STIS, alhamdulillah dia lulus berapa tahun yang kemarin 1 orang, tahun yang lalu itu 2 orang. Begitupun di Universitas Mataram. Ini nih sekedar share pengalaman diskusi lah Pak Irfan. Waktu itu kan memang kebetulan saya bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia. Saya ajak seperti wawancara, menulis seperti itu. Tapi begitu ada tugas sekarang ini di STIS untuk membuat sebuah artikel dia lebih bagus dari saya Pak Irfan. Apa yang kita tanam selama 5 tahun sepan itu di sana baru anak-anak kelihatan di masa kuliah maupun di universitas kehidupan nanti sebagai bekal mereka untuk menjalani kehidupan. Luar biasa. Jadi emang selama pembelajaran 8 bulan, Pak Saman mengamati memang ada perubahan di mana salah satunya adalah keberanian siswa. Siswa mau tampil, siswa mau berbuat. Itu yang Pak Saman sangat apresiasi, di mana ketika Pak Saman menampilkan kreasi seni budaya, itu siswa ada yang berbakat, kelihatan bakatnya, mulai kelihatan bakatnya. Ada yang suka menari, pidato, kemudian sholawatan, membaca teks berita. Bahkan siswa-siswa yang menjadi binaan Pak Saman juga berani untuk mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kita, salah satunya ketua DPRD, kemudian Kasih Intel Kejari Mataram. Nah, itu sangat luar biasa sekali, di mana memberi kesempatan siswa untuk tampil. Nah, itu yang menjadi poin utama di sini, luar biasa Pak Saman. Tapi memang sedikit ada mimpi yang belum terwujud ini. Ketika kaitan dengan literasi nih, literasi itu
anak-anak ketika mengikuti imtak misalkan ceramah kan, anak-anak semestinya itu membawa catatan yang pernah saya sampaikan itu Firman, bawa catatan misalkan siapa penceramah, kan hari apa temanya, apa isinya. Betul. Nah dari isi-isinya itulah saya bermimpi untuk membuat sebuah buku lah Pak Irfan, membuat buku. Ini nih belum terwujud, ini rencana saya ke depan itu membuat buku dari rangkuman hasil imtak, hasil ceramah yang dibuat oleh siswa sendiri. Kan kita bisa itu bayangkan berapa kali setahun itu bisa menjadi sebuah buku kan. Kita rangkum nanti judul bukunya itu sudah sih ada rencana ke arah ke depan, dan memang ini perlu didukung, disupport oleh pihak sekolah kan begitu. Ada buku nanti itu buku literasi lah, buku literasi yang harus disiapkan oleh sekolah ya, untuk tempat catat. Jadi ada salah satu program juga yang ingin Pak Saman lakukan, yaitu untuk membawa catatan saat ada kegiatan-kegiatan imtak, ceramah atau dan lain sebagainya, sehingga siswa mencatat apa isinya, apa intinya dari kegiatan tersebut, sehingga terkumpullah sebuah tulisan seperti itu. Ya, semoga tulisan itu menjadikan sebuah buku nanti. Nah, luar biasa ini tulisan anak-anak, tulisan anak-anak dikumpulkan gitu ya. Luar biasa. Nah, selama perjalanan 8 bulan ini, apa yang membuat atau sisi mana yang membuat Pak Saman itu merasa puas seperti itu? Hal-hal apa yang membuat Pak Saman merasa puas ikut program CGP ini? Yang pertama itu yang sangat terpenting itu adalah bagaimana saya bisa membuka diri saya. Nah, itu luar biasa. Pandangan perspektif saya terhadap pengelolaan program berdampak pada murid ini nih yang merasa saya puas terhadap program ini, bahwa jatuhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita hajatkan ini di kaitan dengan di program ini, bagaimana semua untuk murid dan murid ini yang membuat saya agak terbuka. Kemudian kaitan dengan itu, kaitan dengan pemetaan aset yang ada di sekolah, apa yang harus menjadi skala prioritas, tidak skala prioritas. Nah ini nih yang buat saya puas lah, artinya ada ilmu manajemen kepemimpinan yang saya dapatkan di sini. Kalau biasanya di pelatihan-pelatihan yang lain itu kan bagaimana model-model pembelajaran, kan begitu, teori-teori pembelajaran. Kalau saya melihat di PGP ini itu ada sekitar 70 lah untuk bagaimana manajemen kepemimpinan, kan begitu. Kemudian yang 30 itu bagaimana kaitan dengan model-model pembelajaran. Nah itu yang saya dapatkan selama program pendidikan guru penggerak ini, terutama pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ya. Jadi memang hal yang dirasa memuaskan Pak Saman adalah ketika Pak Saman terbuka pikirannya, terbuka pandangannya, perspektifnya. Jadi ketika membuat sebuah program itu tidak hanya asal program saja, tapi apa dampaknya untuk murid. Nah itu yang membuat Pak Saman itu sangat luar biasa sekali. Dan Pak Saman juga di satu sisi belajar manajemen sekolah, di mana apa program yang menjadi prioritas, apa yang harus didahulukan, sehingga sekolah itu progresnya berkembangnya lebih terarah. Seperti itu Pak Saman. Luar biasa sekali. Nah, selain hal-hal yang memuaskan nih, ada nggak tidak hal-hal yang paling menantang yang membuat hambatan atau mungkin yang kesulitan dalam melaksanakan program-program selama 8 bulan? Silahkan. Yang paling menantang menurut saya itu adalah bagaimana kita memberikan penyadaran kepada rekan sejawat. Nah ini sebuah tantangan bagi saya. Bagaimana kita mendorong teman-teman rekan sejawat untuk ayo sama-sama kita bangkit, membangun pendidikan ini. Saya jujur saja setiap ada apel pagi, kemudian di forum rapat, itu saya selalu sampaikan kaitan dengan program pendidikan guru penggerak ini. Hal yang sederhana saja itulah bagaimana membangun kemerdekaan belajar siswa. Itu kan kita mulai dari ruang-ruang kelas. Sudah saya sampaikan sering, ayo kita mulai membangun budaya positif, kan begitu, membangun budaya positif untuk menuju disiplin positif. Tentu dengan membuat namanya kesempatan kelas. Ini hal yang sederhana lah Pak Irfan, belum yang lain-lain.
Itu berkali-kali saya sampaikan, di forum-forum resmi itu pada saat apel pagi maupun di forum-forum rapat. Ya, kalaupun belum diimplementasikan itu ya enggak masalah lah bagi saya. Tapi setelah 2-3 kali saya sampaikan, adalah 2-3 orang rekan sejawat yang menanyakan bagaimana caranya, seperti apa. Ternyata ada juga yang tersentuh. Ada juga yang tersentuh ya. Betul. Semestinya di sanalah saya harapkan kehadiran leader dalam hal ini. Leader untuk melakukan manajemen seperti itu. Mungkin kami dengan Bu Rahma dipanggil lah, ayo bagaimana ini kan begitu, kita lanjut seperti apa kan begitu. Itu yang membuat saya merasa sangat tertantang, dan ini menarik menurut saya, sangat menarik. Bahkan saya mulai diskusi itu di grup WhatsApp kan, apa yang saya sampaikan saya sampaikan, apa yang saya dapatkan di program pendidikan ini saya sampaikan, mulai dengan diskusi lah, seperti apa tanggapan terhadap dengan membangun budaya pengelolaan program yang berdampak pada murid. Itu saya sampaikan melalui WhatsApp maupun pada saat diskusi non formal yang kalau bahwa sejatinya apa yang sampaikan itu semua itu murid. Ya. Baik, jadi memang hal-hal yang paling menantang itu adalah ketika kita bagaimana membuat rekan sejawat itu sadar untuk memajukan pendidikan. Seperti itu. Dimulai dari hal-hal yang paling kecil, dari ruang kelas kita masing-masing, ya, membuat kesepakatan kelas, membangun budaya positif, sehingga tercipta nanti lingkungan yang disiplin seperti itu. Gitu. Tapi ya namanya kita berinteraksi dengan banyak manusia, tentu pemikirannya berbeda-beda, sehingga usaha itulah yang menurut Pak Saman menjadikan sulit. Walaupun pada akhirnya Pak Saman juga mendapatkan ada beberapa guru yang ikut tertarik. Ikut tertarik menanyakan bagaimana caranya, bagaimana membuat seperti ini, seperti itu. Itu yang Pak Saman sampaikan. Kemudian juga tantangan terbesar juga yang menurut Pak Saman sampaikan tadi adalah bagaimana kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah ya untuk mensupport kegiatan guru penggerak ini, karena kalau kita sebagai guru biasa terus mengajak rekan-rekan yang sejawat itu kan kurang kan, istilahnya hierarkinya itu kurang. Coba ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang hierarkinya lebih tinggi, itu kan tentu lebih masif lah dampaknya seperti itu. Misalkan contoh saja, kenapa harus perlu dukungan support dari kepala sekolah? Misalkan kami, guru penggerak ini kaitan dengan telah mensosialisasikan kaitan dengan membangun budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas misalkan kan begitu saya sudah sampaikan teorinya, prakteknya kan begitu. Nanti ada tindak lanjut dari leader. Misalkan di dalam forum rapat ini saya misalkan ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk membangun budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Nanti ada evaluasi dari kepala sekolah kan. Misalkan wali kelas mana yang sudah, yang belum seperti apa. Karena ini harus seperti itu. Itulah yang butuhnya apa yang saya sampaikan tadi itu, seorang kepala sekolah sebagai manajemen kepemimpinan itu harus hadir dalam ini. Sehingga apa yang kami dapatkan itu bisa berjalan. Nah, itu tuh yang saya maksudkan, perlunya manajemen kepemimpinan seperti itu. Jadi memang tanpa dukungan leader kita sebagai guru biasa tentu akan lambat progresnya. Progresnya. Harus ada tindak lanjut dari leader mengontrol. Setelah kegiatan ini apa yang sudah dilakukan, apa menjadi tantangan, apa yang perlu disupport. Seharusnya seperti itu ya. Betul. Semoga ke depan semakin baik lagi Pak Saman. Kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik. Mohon izin kita lanjut ke sesi yang keempat, di mana kita akan diskusi tentang refleksi penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis ya, dan bagaimana dampaknya pada rekan sejawat ya. Baik, yang pertama Mbak Saman. Apa komunitas praktisi yang Pak Sahman dan rekan-rekan sejawat sudah rintis ya di lingkungan sekolah dan sekitarnya jika ada memang ya. Dan bagaimana peran komunitas itu terhadap proses pembelajaran di kelas? Silakan.
Tadi kan sebenarnya sudah terjawab dengan adanya komunitas praktisi ini. Nggih. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, ini kayak yang ditanyakan nih kaitan dengan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Nggih, betul. Kalau saya berbicara di luar lingkungan sekolah, kan kami dengan teman rekan sejawat kemarin Pak Arif, Pak Midar kan sudah melakukan hal itu. Betul, nggih. Itunya di eksternal lah. Eksternal, nggih. Bagaimana internal? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik menurut saya. Untuk jujur saja untuk di komunitas praktisinya itu tadi kan sudah saya sampaikan, meskipun secara formal belum kami lakukan, tapi dari hati ke hati, kemudian dari ruang-ruang forum diskusi di grup WhatsApp maupun ruang-ruang diskusi di formal itu sering saya sampaikan. Misalkan ada rapat itu saya sampaikan lah. Meskipun secara resmi untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah ini secara legal formalnya itu Belum ada, nggih. belum ada. Karena kemarin kami sudah mencoba mendorong ke kepala sekolah, meminta lah bantuan kepala sekolah untuk ayo bantu kami untuk membentuk itu, berikan kami waktu, ruang lah begitu kapan itu. Namun demikian ya seperti yang saya sampaikan awal tadi itu berjalan begitu saja kan begitu. Semestinya begitu ada katanya kami mendukung misalkan program pendidikan pemuda, tapi implementasi aplikasinya seperti apa? Nah, ini nih yang perlu menjadi sebuah jawaban kan gitu. Nah, itu tuh Pak Irfan. Ya kalaupun sekarang kami mendukung ya dukungannya dalam bentuk apa kan? Itu hanya bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar sebuah kalimat. Yang penting itu adalah bagaimana implementasi daripada dukungan itu. Nah, itu tuh kaitan dengan bagaimana peran komunitas terhadap proses belajar mengajar. Kaitan dengan proses komunitas dalam belajar mengajar juga saya sampaikan. Kan sebelum itu sejak awal saya sampaikan apa namanya itu kaitan dengan setiap proses pembelajaran itu perlu ada refleksi. Saya sampaikan juga di forum rapat di komunitas kami ya di lingkungan sekolah itu. Begitu pula bahkan di forum rapat saya minta ya paling tidak itu ya sekali seminggu atau sekali sebulan lah kita refleksi hasil pembelajaran kita, begitu berdiskusi dengan teman kan begitu. Tapi ya seperti tadi itu kembali ke pintar saja kan begitu. Apalah daya kita seorang guru hanya berkor-kor itu tidak ada kan tidak ada. Nah itu tuh yang saya maksud tadi, bagaimana tantangan dan hambatan seperti itu. Ini juga berkaitan dengan bagaimana komunitas praktisi yang ada di sekolah. Baik, mengenai komunitas praktisi yang legal memang di sekolah memang belum ada seperti itu Pak Sahman ya. Tapi Pak Sahman bersama rekan-rekan guru yang lain terus melakukan ya, Pak Sahman mensosialisasikan program-program pendidikan guru penggerak melalui grup sekolah maupun saat pertemuan secara langsung. Betul. Dan kemudian saya juga Pak Sahman itu sering share-share di WhatsApp tentang sedang belajar membuat video pembelajaran dengan Bu Rahmah. Saya pikir itu juga salah satu rintisan komunitas praktisi yang belum legal. Itu mungkin bisa diceritakan Pak Sahman seperti apa? Iya, jadi memang sebenarnya harapan saya ini kaitan dengan itu, apa yang menjadi program kami itu benar-benar di-spot tanpa harus tanpa hanya dengan kata-kata itu aja maksud saya. Betul. Jadi apa yang menjadi sebuah program kami nanti bisa didukung melalui sebuah anggaran. Misalkan kita melakukan PKB itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena itu adalah jalur untuk meningkatkan mutu pendidikan, itu PKB itu, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya apa saja isinya itu, misalkan karya ilmiah, karya-karya inovatif, itu pelatihan, diklat, itu bagian daripada PKB itu. Dan itu memang menjadi persyaratan kita untuk angka kredit kan, PKB itu. Memang pernah saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ada jalur. Menurut saya ini yang pertama itu adalah PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang isinya itu adalah karya-karya inovatif, pembelajaran, PTK kan begitu, pelatihan, diklat, itu untuk peningkatan kompetensi guru. Program pendidikan guru penggerak ini bagian adalah PKB. Ya, PKB juga ini. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu kaitan dengan kaitan dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ini nih untuk meningkatkan mutu. Nah, kaitan dengan apa yang Pak Irfan tanyakan tadi itu, bagaimana dengan share-share bagaimana membuat video pembelajaran segala macam. Itu bagian dari PKB juga. Dari PKB juga, Mas. Dan saya juga mendorong hal itu kepada
teman-teman, ayolah kita mulai, apalagi di masa pandemi ini. Dan kemarin saya sudah berdiskusi dengan Pak Kepala Sekolah maupun Pak Anu, ayo bantu kami untuk masukkan ke anggaran BOS untuk tahun 2022 ini supaya ada PKB-nya. Ya salah satunya mungkin nanti itu melalui pelatihan pembuatan video pembelajaran. Nah, ini mimpi ke depan saya ini. Dan itu menurut saya bukan harus wajib, harus terwujud ini. Karena bagaimanapun ini mau tidak mau lah. Kita harus mengawali itu. Bahkan saya bermimpi lah seperti yang pernah saya sampaikan ke Pak Irfan itu, supaya ada namanya kelas berkonsep itu. Iya, masa dalam 1 tahun tidak bisa, misalkan dengan dukungan anggaran berapa gitu kan, bisa aja kelas berkonsep. Itu mimpi saya lah. Tapi mudah-mudahan itu bisa terwujud pelan-pelan. Amin. Itu ya. Baik Pak Saman, jadi memang tadi Pak Saman menambahkan rintisan komunitas praktisi ini salah satunya adalah untuk menunjang PKB, menunjang keprofesian berkelanjutan, di mana di situ ada karya inovatif, kemudian PTK, diklat dan sebagainya. Dan Pak Saman di sini tadi juga menceritakan bahwa salah satu karya inovatif yang sedang Pak Saman rintis, nah ini ceritanya nih, ini adalah pembuatan video pembelajaran. Nah ini Pak Saman bersama rekan sekolah, rekan CGP Bu Rahmah juga sudah merintis. Sudah action bagaimana untuk belajar membuat video-video pembelajaran seperti itu. Dan semoga hal-hal yang seperti ini di tahun depan disupport melalui kegiatan dana BOS seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Betul. Sehingga guru itu tidak hanya rutinitasnya mengajar saja, tetapi juga harus meningkatkan kompetensinya sendiri. Apalagi di abad 21 seperti ini, di masa pandemi saat ini. Jangan seperti itu aja kan. Luar biasa. Nah, apa perubahan yang menyenangkan yang dialami oleh Pak Sahman selama melakukan kegiatan di komunitas praktisi ya? Nah, silahkan. Ya, yang perubahan yang menyenangkan seperti tadi itu yang saya sampaikan, itu hal kecil lah tadi. Kan ada yang bertanya bagaimana caranya Pak? Ini untuk membangun budaya positif. Itu bagian daripada hal-hal yang cukup menyenangkan lah. Begitupun mungkin secara diam-diam juga teman-teman akan mengapresiasi kan. Ada juga yang coba mulai mengotak-atik hal itu. Memang sejak awal saya sudah sampaikan kaitan dengan komunitas praktisi yang di sini jauh sebelum pandemi itu kan. Begitu ada pelatihan Google Classroom, Google Form, itu yang lain-lain pada saat itu ya, yang saya sangat menyenangkan itu ada teman rekan sejawat nih. Begitu pingin bisa membuat itu ya langsung beli laptop. Itu hal yang menyenangkan, pengalaman lah. Pengalaman. Nah, itu bagian dari itu, beli laptop. Sama hal dengan saya, ketika mau memperdalam kaitan dengan video pembelajaran kan saya beli peralatan nih. Ini hal-hal yang menyenangkan lah menurut saya. Ya. Yang menyenangkan itu yang tidak bisa menjadi bisa. Betul. Satu hal-hal yang baru itu. Baik, jadi memang di komunitas praktisi ini Pak Saman menemukan hal-hal baru yang di mana sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan juga rekan-rekan sejawat pun akhirnya jadi tertarik dengan seperti itu, akhirnya bertanya bagaimana caranya, bagaimana membuatnya. Disitulah kepuasan atau hal-hal yang menyenangkan dari proses ini. Baik, luar biasa Pak Saman. Alhamdulillah sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 tadi. Kita masuk ke sesi kelima, sesi terakhir nih. Kita akan membahas rencana belajar mandiri setelah program guru penggerak ini selesai. Dan apa menjadi tindak lanjut ya pasca pendidikan. Nah, yang pertama Pak Saman. Setelah Pak Saman menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Pak Saman kembangkan lebih lanjut? Nah, silahkan Pak Saman. Kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana memimpin upaya mengembangkan belajar yang fokus pada murid. Nah itu, ini nih sebuah impian lah kepada saya, bagaimana kita memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid untuk bagaimana mereka bisa merencanakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid lah dan kebutuhan murid. Kemudian bagaimana mempraktikkan pembelajaran yang memberikan ruang bagi murid untuk berkreativitas secara mandiri maupun secara berkelompok. Nah ini yang perlu yang saya harapkan ke depan lah dengan adanya program ini. Itu tuh Firman. Jadi memang
yang ingin Pak Saman kembangkan lebih lanjut adalah program yang berdampak pada murid ya, baik itu dan memetakan kebutuhan murid, Betul. baik dia akan belajar secara individu maupun dalam pembelajaran berkelompok seperti itu. Nah, apa yang menjadikan dasar program itu menurut Pak Saman penting sehingga perlu dikembangkan untuk kedepannya, Pak Saman? Saya kira penting lah untuk terus dikembangkan, karena biar bagaimanapun dalam hal ini sejatinya murid itu adalah tokoh utama dalam pembelajaran. Betul. Dan itu untuk menyiapkan mereka menuju universitas kehidupan. Karena biar bagaimanapun apa yang menjadi bekal mereka pada saat ini, toh mereka nanti akan teraktualisasi pada saat mereka berada di universitas kehidupan Perpan, di tengah-tengah masyarakat. Nah itu tuh sehingga menjadi sebuah program saya lah, seperti itu. Nah, tentu dalam sebuah program ada indikator-indikator keberhasilannya ya. Menurut Pak Saman dari yang perlu ditingkatkan tadi adalah program yang berdampak pada murid. Nah, itu menurut Pak Saman indikator keberhasilan dari program tersebut seperti apa, Pak Saman? Indikator keberhasilan tersebut bisa terlihat ketika awalnya seperti yang tadi itu, misalnya pengelompokan pada murid, awalnya murid yang tidak berani menjadi berani, kan sesuai dengan minat bakat sudah bisa terlihat nih. Misalkan minat siswa itu bakat misalkan tadi menari, kan begitu, kemudian berselawat atau hal-hal lain lah, misalkan tadi juga wawancara, dan itu sebuah indikator keberhasilan lah menurut saya, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa lah. Itu aja simpel. Luar biasa. Jadi memang indikator keberhasilannya yaitu adalah yang semulanya tidak berani menjadi berani, yang kemudian semula tidak bisa menjadi bisa, dan menunjukkan apa potensi dari dirinya. Nah, luar biasa sekali. Berikutnya, apa saja potensi atau aset-aset yang ada di sekolah, baik yang ada di internal maupun yang ada di eksternal, yang sudah Pak Saman petakan untuk mendukung program ini lebih lanjut, Pak Saman? Ya, kemarin kan ada 7 potensi aset yang ada di sekolah itu. Apa yang pertama itu kaitan sebuah lingkungan, kan gitu. Kemudian ada yang politik dan lain sebagainya. Nah, dari potensi-potensi itu perlu memang dukungan dari leader itu. Bagaimana kita pengembangan kompetensi tersebut. Kan tadi ada 3 kompetensi yang kita miliki, yang mengembangkan diri dan orang lain, kan begitu. Kemudian ada memimpin pembelajaran, kemudian ada juga manajemen sekolah. Itu adalah salah satu 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, sekarang bagaimana kita memetakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, itu tuh Vervan. Misalkan kaitan dengan di internal, kaitan dengan sumber daya internal. Misalkan potensi sumber daya internal bagaimana, misalkan untuk mendukung itu kan perlu nanti bagaimana kaitan dengan anggaran juga, Vervan, sehingga bisa berjalan ini apa yang menjadi program-program pengembangan kompetensi tersebut, Vervan. Baik. Jadi memang ada 7 aset ya, yang semuanya itulah yang ingin Pak Saman kembangkan untuk mendukung program ini. Jadi tidak hanya salah satu atau 2 saja, tapi memang ketujuh-tujuhnya itulah yang harus dikembangkan untuk mendukung program tersebut. Nah, perkiraan Pak Saman ini ya, apa kendala yang mungkin timbul ketika Pak Saman menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut, Pak Saman? Tentu kendala-kendala yang kami hadapi ya cukup banyak ini. Kendala yang kami hadapi kayak kita tadi seperti itu kan bagian dari kendala ini juga. Betul. Tidak ada dukungan dari kepala sekolah, misalkan rekan sejawat, itu bagian dari kendala-kendala juga kan. Betul. Kaitan untuk yang muncul lah. Meskipun tadi saya sampaikan hanya mendukung tanpa ada action implementasi, itu tidak bisa dilaksanakan. Itu tuh kendala yang saya hadapi, Vervan, selama bagaimana mengembangkan kompetensi tersebut. Baik, luar biasa. Jadi memang kendala yang diperkirakan akan muncul yaitu tentunya seperti yang sudah-sudah, yaitu salah satunya adalah persetujuan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat. Ya, seputar itulah yang diperkirakan akan menjadi hambatan seperti itu. Semoga
dengan program-program yang positif. Semoga saya mendoakan Pak Kepala Sekolah juga mendukung dan rekan-rekan sejawat tentunya juga mendukung. Baik, apa saja yang Pak Sahman akan lakukan ya kira-kira untuk mengatasi kurangnya dukungan dari kepala sekolah maupun dari rekan-rekan sejawat? Tentu strategi yang saya harus lakukan adalah untuk meyakinkan mereka. Ini harus ada bukti dulu nih. Iya. Kalau kita sudah memberikan bukti, baru mereka bilang begitu ya. Gitu. Contoh saja, kaitan dengan bagaimana tadi kalau kaitan dengan berbicara kompetensi nih, mengembangkan diri dan orang lain. Kita dulu mengembangkan diri nih. Contoh kaitan dengan kompetensi yang itu kan. Kami sekarang ini sedang belajar nih kaitan dengan video pembelajaran. Kita buktikan dulu diri kita nih, ya bisa enggak untuk buat video pembelajaran yang menarik, kan begitu. Betul. Nah, setelah coba itu dilakukan, yakinkan mereka dengan itu. Oh, ini hasil kami selama kami mengikuti program pendidikan guru penggerak. Mungkin itu salah satu strategi lah menurut saya untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan ini memang sesuai dengan waktu dan zamannya. Betul. Bagaimana pembelajaran abad 21. Itu strategi yang kami lakukan lah. Kemudian tentu strategi-strategi yang lain, bangun komunikasi yang efektif lah dengan mereka, kan cara dari hati ke hati, kan begitu. Terutama dengan kepala sekolah, bagaimana pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, itu adalah salah satu strategi yang saya dengan Bu Rahma akan lakukan gitu. Luar biasa. Jadi memang apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu adalah kita salah satunya mengantisipasi dengan kita sendiri dulu yang melakukan. Betul. Memberikan contoh, ada hasilnya. Kemudian rekan-rekan tertarik. Nah, itu yang diharapkan dan juga menjadi strategi. Karena dengan memberi contoh hasilnya bagus, menarik. Nah, tentunya kan guru-guru juga akan tertarik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana belajarnya? Nah, seperti itulah yang sedang Pak Sahman sekarang lakukan. Betul. Apalagi sudah ada hasilnya, tentu kepala sekolah pasti mendukung. Wah, ini hasilnya positif, bagus. Contohnya sudah ada, hasilnya sudah ada. Nah, ini. Betul. Luar biasa sekali Pak Sahman. Saya pribadi mendoakan agar memang program-program yang Pak Sahman susun bersama rekan-rekan sejawat yang lain juga terus didukung oleh kepala sekolah dan mendapatkan dukungan juga dari sesama rekan sejawat agar tujuannya kita kan satu tujuannya itu untuk memajukan pendidikan Indonesia, untuk memajukan pendidikan murid. Betul. Semua akan kembali kepada murid karena sesuai yang disampaikan Pak Sahman tadi, aktor utama dari proses pembelajaran ini kan murid. Tujuannya kan untuk memajukan murid seperti itu. Luar biasa sekali Pak Sahman. Nah, semoga usaha Pak Sahman berkah ya. Nah, itu yang berkah dan kedepannya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pendampingan individu yang ke-7 sudah selesai Pak Sahman. Mohon izin saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi ini banyak kesalahan. Mungkin ada sepatah dua kata terakhir sebelum kita akhiri? Tidak, cukup. Cukup ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.